Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Zulfanis dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Misha Salsabil Zahra. Saya dari tim 6. Kakak fasil kami adalah Kak Rian Sakuro. Halo semua, perkenalkan aku Syifa Usman. Saya Putri Intan Rahmadini. Halo, saya Yeskel Orlandio Marmun. Halo, saya Muhammad Fadlan Yanuar. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis teknologi digital. Nah, sebelumnya, apa itu media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, ada sebuah riset yang dilakukan oleh lembaga We Are Social menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar dalam mendayagunakan internet. Nah, berarti kan dari sini kita bisa tahu ya bahwa sebenarnya kemampuan masyarakat Indonesia tuh sudah cukup baik dalam penggunaan teknologi digital. Namun masyarakat Indonesia kebanyakan menggunakannya untuk sebagai hiburan aja kan. Nah, kita tuh bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk sebagai media pembelajaran. Hal ini kan bisa membuat pembelajaran jadi lebih menarik, lebih efektif ya. Nah, ada juga sebuah motivasi. Secanggih apapun teknologi tidak akan pernah menggantikan peran guru, tetapi guru yang tidak mau belajar teknologi akan tergantikan. Nah, ini tuh bisa memotivasi para guru untuk jadi awalan agar guru-guru tuh bisa menuangkan ide-ide kreatifnya untuk mengembangkan teknologi pembelajaran ini. Nah, dari sini tuh nanti bisa diadaptasikan tuh, bisa digunakan untuk pembelajaran atau edukasi yang dilakukan oleh guru sehari-harinya. Mengajar dengan media atau teknologi pendidikan akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa-siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru, sehingga siswa tidak mudah bosan. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Saya sendiri pun merasakan nyamannya belajar dengan menggunakan media atau teknologi ini, karena tidak monoton, tidak membuat ngantuk, dan justru lebih bersemangat untuk belajar. Contoh media pembelajaran berbasis teknologi digital yang pertama itu ada web-based learning, yaitu pembelajaran melalui website yang berorientasi dengan kegiatan membaca, berdiskusi, dan mencari informasi melalui internet. Contohnya itu ada web pembelajaran yang dibuat oleh sekolah atau universitas, dan web pembelajaran lainnya yang bisa diakses di internet. Yang kedua, ada video-based learning, yaitu pembelajaran melalui video, di mana pembelajaran ini lebih menarik dibandingkan dengan pembelajaran melalui media cetak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia itu lebih mudah menyerap informasi melalui gambar dan animasi dibandingkan dengan pembelajaran melalui teks biasa. Contohnya itu ada channel YouTube MATLAB dan channel YouTube Inspect History. Yang ketiga itu ada podcast, di mana kita tahu podcast merupakan media rekam digital yang didistribusikan melalui internet dan biasanya disampaikan dengan format episodik. Dalam pembelajaran ini, podcast berguna untuk pengajar menyebarkan konten audio interaktif yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Contohnya itu ada podcast bincang-bincang psikologi dan podcast belajar bareng finance. Yang keempat itu ada game-based learning atau pembelajaran melalui game yang interaktif. Media pembelajaran ini berguna untuk memudahkan pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, dan juga bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya itu ada Kahoot dan Quizizz. Karena saat ini Indonesia sudah di era pasca pandemi, muncul pertanyaan apakah media pembelajaran berbasis teknologi akan tetap dibutuhkan? Menurut kita, tim 6,
Media pembelajaran berbasis teknologi tetap akan relevan bagi dunia pendidikan dengan atau tanpa adanya pandemi COVID-19. Hal ini agar dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru didorong menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi secara komprehensif dan juga menyenangkan. Siswa juga didukung untuk mengeksplorasi minat dengan teknologi. Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, sistem pembelajaran campuran atau blended learning masih akan dibutuhkan. Pada dasarnya, jauh sebelum pandemi, pemanfaatan media pembelajaran teknologi sudah digunakan, seperti ketika guru menyampaikan materi presentasi menggunakan proyektor dan layar LCD. Namun, pemanfaatan teknologi masa kini bisa lebih dikembangkan. Pengenalan teknologi lebih lanjut perlu diberikan kepada guru. Guru juga didorong dalam menyampaikan materi. Dengan begitu, suasana belajar diharapkan menjadi menyenangkan. Saya akan membahas dampak bagi media pembelajaran berbasis teknologi di era pasca pandemi. Dampak positif yang pertama, adanya terobosan baru dalam pembelajaran seperti timbulnya e-education atau pendidikan elektronik di beberapa sekolah maupun universitas. Hal ini didasari dengan kesulitan media pembelajaran dan pengajaran pada masa pandemi yang cukup sulit diakses. Hal tersebut mendorong terciptanya beberapa platform internal untuk sekolah maupun universitas. Contohnya, terciptanya aplikasi khusus untuk pengumpulan tugas di sekolah menengah atas. Yang kedua, adanya blended learning, yang dimana hal tersebut menjadi kolaborasi antara sistem konvensional dengan digital dalam pengajaran serta pembelajaran bagi para siswa. Contohnya, guru memberikan tugas di sekolah, namun dikumpulkan melalui aplikasi online seperti Google Classroom. Yang selanjutnya ada dampak negatif, yaitu timbulnya distraksi yang dirasakan oleh para siswa pada saat jam pembelajaran berlangsung. Distraksi tersebut timbul karena adanya kemudahan akses pada media teknologi itu sendiri. Contohnya, pada jam pembelajaran dimulai, para siswa terdistraksi dengan adanya notification aplikasi media sosial yang dimiliki oleh siswa tersebut. Media pembelajaran berbasis teknologi digital yang masih bisa digunakan pasca pandemi. Pembelajaran berbasis teknologi digital akan terus digunakan dalam pendidikan pasca pandemi COVID-19. Saat ini, sumber-sumber belajar berbasis digital telah banyak tersedia, baik dari pemerintah maupun swasta. Media pembelajaran yang digunakan akan bervariasi pasca pandemi ini. Tentu saja, media pembelajaran digital yang bervariasi itu akan mempermudah pelajar dan pengajar dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa contoh dari media pembelajaran berbasis teknologi digital yang sudah banyak digunakan pasca pandemi sekarang, seperti Google Classroom yang dapat mempermudah siswa dalam mengumpulkan tugas. Ada juga YouTube yang sekarang sudah banyak sekali materi pembelajaran yang tersedia dan dapat mempermudah siswa dan guru untuk memperdalam materi yang sudah diajarkan di sekolah. Dan ada juga aplikasi belajar online lainnya yang bisa digunakan untuk melihat dan juga menonton video materi sesuai mata pelajaran yang mau dipelajari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.